subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, sebuah video vaksinasi COVID-19 mendapat perhatian dari publik, yakni saat seorang ASN berbadan kekar malah menangis ketika menjalani vaksinasi di Bangkalan Madura. Sementara belasan ribu guru juga mulai menjalani vaksinasi agar pembelajaran tatap muka bisa segera digelar normal kembali. Dalam video yang beredar di sosial media dan grup WhatsApp ini, nampak seorang ASN bernama Jumali menangis ketakutan ketika petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin Sinovac. Tak ayal, aksi Jumali akibat fobia jarum suntik ini pun disambut gelak tawa rekan-rekan sejawatnya di kantor pertanahan Bangkalan. Dinas Kesehatan setempat menargetkan vaksinasi akan dilakukan secara masif, khususnya untuk semua instansi di bidang pelayanan publik, termasuk bagi guru dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan yang jumlahnya 13.000 orang. Ini dilaksanakan secara bergelombang, ada 19 gelombang. Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan, sudah minggu yang lalu. Saat ini di Kecamatan Kota, kurang lebih 1.481. Sabtu besok ini serentak di 3 kecamatan. Vaksinasi yang dilakukan secara bertahap ini ditargetkan segera rampung agar proses belajar mengajar secara tatap muka bisa segera digelar di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mantan atlet voli putri nasional yang juga anggota Korps Wanita Angkatan Darat, Serda Kowat Aprilia Manganang. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan medis, Aprilia Manganang dipastikan sebagai laki-laki. Para pecinta olahraga bola voli tentu tak asing lagi dengan atlet voli putri nasional berperawakan maskulin, Aprilia Santini Manganang. Dalam beberapa kali pertandingan, Aprilia Manganang yang juga anggota Korps Wanita TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2 sempat dicurigai sebagai laki-laki oleh tim lawan. Kecurigaan itu kini telah terjawab. Melalui rangkaian pemeriksaan medis menyeluruh, Aprilia Manganang diketahui menderita kelainan reproduksi hipospadia. Dari pemeriksaan itulah, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan Serda Aprilia Manganang sebagai laki-laki. Ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Kemudian pemeriksaan hormonalnya pun begitu. Hormonalnya normal. Hormon testosteronnya juga diukur sehingga secara faktual dan ilmiah kita bisa meyakini bahwa Sersan Manganang lebih memiliki hormonal yang masuk dalam kategori normal laki-laki. Aprilia Manganang memulai karir dengan bergabung dalam tim Alko Bandung pada 2011. Atlet voli kelahiran 27 April 29 tahun lalu ini kerap mencuri perhatian karena status gendernya dipertanyakan. Meski demikian, sosok Aprilia kerap mendulang prestasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyebut kondisi kesehatan yang dialami mantan atlet voli putri nasional Aprilia Manganang sebagai hipospadia. Dan berikut kami sampaikan informasi terkait apa itu hipospadia. Kondisi kesehatan yang menimpa Aprilia Manganang mengejutkan publik. Sempat dikenal sebagai salah satu andalan tim voli putri nasional, Aprilia yang kini tergabung dalam Korps Wanita TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2 dinyatakan sebagai laki-laki. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan kondisi yang menimpa Aprilia Manganang sebagai hipospadia.
Dalam dunia medis, hipospadia dikenal sebagai suatu kelainan pada saluran kemih atau uretra dan penis yang merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Penyebab atau pemicu hipospadia adalah terjadinya kerusakan akibat kerja hormon yang menyebabkan uretra berkembang tidak normal. Kerusakan hormon inilah yang menyebabkan perkembangan penis menjadi tidak optimal. Sementara gejala yang timbul akibat hipospadia antara lain pembukaan uretra di lokasi selain ujung penis. Hanya bagian atas penis yang tertutup kulup. Penyemprotan tidak normal ketika buang air kecil. Untuk mencegah dampak negatif hipospadia, para orang tua disarankan segera menemui dan berkonsultasi dengan dokter anak sejak dini untuk memastikan buah hati tercinta tidak mengalami kelainan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perihal hipospadia sudah bersama kami ada Dr. Arman Syahdara Syahrudin, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, dokter, ini tadi dijelaskan apa itu hipospadia. Nah, ini efek negatif yang paling terdampak atau dirasakan oleh penderita hipospadia ini apakah ada? Ya, jadi kan kalau kita tadi sebutkan ya, hipospadia ini kan sebenarnya bukan kelainan reproduksi, tapi mungkin saya koreksi sedikit. Hipospadia ini merupakan kelainan bawaan lahir di bidang urologi yang paling sering kita jumpai. Ya, kelainan ini melibatkan saluran berkemih penis atau kulit penis. Nah, apakah ini berbahaya atau tidak tergantung dari bagaimana juga jenis hipospadianya. Karena hipospadia ini ada beberapa, kita bisa yang paling sering ditemukan, yang pertama misalnya lubang penisnya terletak di bagian paling bawah. Yang kedua misalnya posisi penisnya mungkin memang menekuk ke bawah atau kulit penisnya yang berlebihan di bagian atas penis. Sehingga kadang-kadang akhirnya mungkin bisa terjadi ada orang melihatnya sebagai, wah apakah ini bukan, bisa ada persepsi dengan salah gender seperti ini. Apakah ini berbahaya? Yang tadi pertanyaan kamu, ya tergantung apakah selama kalau dia masih bisa tetap melakukan pembuangan dari buang air kecilnya, mungkin tidak bermasalah. Tapi akan menjadi masalah jika akhirnya memang bisa saja akhirnya misalnya ada kelainan untuk buang air kecil ini agak sulit misalnya. Nah, ini bisa akhirnya nanti komplikasi di kedepannya seperti itu. Nah, hipospadia ini apakah bisa diketahui secara kasat mata atau harus ke dokter khusus spesialis kulit dan kelamin, dok? Mungkin sebenarnya juga lebih tepatnya kalau misalnya seorang dokter, baik dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter urologi, kita mungkin sudah bisa menilai sejak awam. Maksudnya apakah memang ada terjadi kelainan dari lubang uretra, lubang kencingnya ini memang sudah tidak di ujung. Sebenarnya paling gampangnya kan kita melihat kalau misalnya seorang laki-laki mempunyai alat genitalnya di penisnya ini, lubang uretranya itu kan di ujung, di ujung penis. Nah, hipospadia ini kelainan di mana akhirnya karena biasanya misalnya ada yang dia di pangkal dari penisnya, akhirnya orang menilainya salah seperti itu. Kalau memang dibilang apakah bisa dilihat dari harusnya dari sejak mereka lahir kita sudah bisa menilainya seperti itu. Baik, selain mengalami perubahan bentuk kelamin begitu yang mungkin ada kelainan sedikit ataupun tadi Anda sebutkan ada berbagai kelainan begitu, dan juga tadi berefek pada buang air kecil. Nah, apakah juga berefek pada reproduksinya? Oh tentu, kalau kita mau berbicara reproduksi itu sudah tentu. Kalau misalnya dia laki-laki, ya tentu dia tidak bisa bereproduksi seperti umumnya wanita, karena memang dia tidak ada hormon-hormon atau genetik yang ke arah wanita seperti itu. Ya tentu ya reproduksi dia adalah sebagai seorang laki-laki. Kalau kita berbicara apakah misalnya nanti sistem reproduksinya dia terganggu atau tidak, saya rasa mungkin itu lebih tepatnya kalau memang dia ini harus sebaiknya diperiksakan ke androlog ya. Nah, jika bisa diketahui melalui reproduksi, lalu kan biasanya ada siklus di usia belasan, perempuan menstruasi seperti itu. Nah, lalu kenapa untuk kasus Aprilia Menganang ini cukup lama diketahui, dok? Apa yang menyebabkan? Apakah memang di Indonesia hal seperti ini masih sangat jarang? Ya, jadi kalau saya kurang mengikuti yang Aprilia ini ya, tapi sebenarnya memang betul kalau prevalensinya itu sebenarnya sangat jarang, 1 dibanding 250 sampai 300
300 kelahiran laki-laki yang akhirnya terjadi ibaratnya kelainan seperti ini. Jadi memang ini adalah satu kasus yang tidak umum ya. Jadi makanya bisa terjadi akhirnya salah mendiagnosa sejak awal apakah seorang bayi ini laki-laki atau wanita seperti itu. Baik, tapi kalau melihat dari kasus April ini begitu sudah melewati operasi, artinya dia tidak ada dampak psikologis atau dampak tadi reproduksinya sudah normal begitu ya dok ya? Ya, tapi normal. Jadi kalau memang tadi disebutkan seperti Pak Andika menyebutkan bahwa setelah melalui pemeriksaan dia adalah seorang laki-laki, ya tentu reproduksinya dia akan berfungsi sebagai seorang laki-laki seperti itu. Baik, nah kalau untuk kasus Aprilia Menganang ini sebenarnya bosnya mengatakan bahwa akan ada 2 kali operasi. Nah, sebenarnya total operasi untuk kasus seperti ini berapa kali dok? Dan seperti apa kasus kedepannya setelah dioperasi nanti? Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah ada 1 kali atau 2 kali, itu mungkin tergantung dari bagaimana bentuk fisiologisnya dari genitalnya si Aprilia ini. Jadi bila tidak dilakukan operasi rekonstruksi, hipospadia ini bisa menimbulkan masalah berat pada saat dia membuang air kecil. Nah, ini yang dapat mengganggu juga aktivitas, termasuk aktivitas seksualnya pada saat nanti dia tumbuh dewasa, lebih dewasa seperti itu. Nah, ini yang memang mungkin harus kita menganalisa kembali ya kasusnya Aprilia ini, karena maksudnya menurut saya juga sudah agak terlalu mundur ke belakang, baru akhirnya ternyata dia bukan seorang. Baik, oke. Dok, ini apa sih yang harus dilakukan, begitu hal mendasar apa ketika memang ibu itu melihat bayinya ini mengalami hipospadia begitu? Karena memang ternyata ada banyak juga yang mengalami hipospadia ini, dok. Ya betul. Jadi kalau misalnya seorang ibu melihat anak yang mungkin ada gejala, ada kelainan hipospadia, sebaiknya mungkin yang paling tepatnya sebenarnya harusnya dikonsultasikan ke bagian urologi. Maksud saya dalam hal ini yang paling pertama kali kita harus nilai apakah dia ada gangguan pada saat dia berkemih atau tidak. Nah, masalah apakah nanti akan ada operasi rekonstruksi atau tidak, itu bisa ibaratnya di belakang. Yang penting pada saat kesehariannya dia tidak mengalami gangguan, itu yang paling utama yang harus kita antisipasi ya pertama kali. Nah, untuk hipospadia ini apakah bisa dicegah dok? Mungkin dari apakah ini memang genetik atau mungkin dari hal-hal kimia yang dikandung ibu saat mengandung, seperti apa agar hipospadia ini tidak terjadi pada anak? Kalau penyebab pastinya belum diketahui apa penyebab pastinya. Jadi ya memang ini adalah satu kelainan genetik yang memang ibaratnya terjadi pada saat setelah bayi ini lahir. Jadi kita agak susah menilai, maksudnya kita mau bilang, oh mudah-mudahan ya ibaratnya ada kelainan-kelainan ada pada anak yang lain ya. Misalnya ada Down syndrome dan sebagainya. Itu satu hal yang saya rasa mungkin akan kita bisa nilainya setelah keadaan itu ada. Baik, terima kasih waktunya Dr. Arman Syahdara sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Keluarga besar menyambut gembira status baru Aprilia Menganang. Sejak kecil Aprilia dikenal sebagai perempuan yang bersifat tomboy. Keluarga besar Aprilia Menganang di Manado, Sulawesi Utara menyambut gembira status baru mantan atlet voli nasional itu. Di mata keluarga, April sejak kecil memang dikenal memiliki sifat tomboy walau berwujud perempuan. Setelah mendapat status baru sebagai laki-laki, keluarga berharap April fokus menjalani tugasnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi dia merasa bahwa dia perempuan. Iya, sebagaimana adanya perempuan. Cuma memang dalam kesehariannya memang kalau orang-orang sini bilang tomboy lang dia. Iya. Tapi tidak pernah terpikir bagi kami keluarga bahwa dia itu akan begini.
Ya mungkin kasus Aprilia Mengenang ini bisa menjadi pelajaran buat kita, buat para orang tua jika mungkin ada kelainan. peka ya. Betul sekali. Jika ada kelainan kepada anaknya, jangan takut untuk konsultasi ke dokter sehingga permasalahan seperti ini bisa diselesaikan secara dini. Iya, Wilson, dan juga dikabarkan ini kenapa April akhirnya mengganti atau melakukan operasi hipospadia ini karena memang katanya ada sedikit bullying atau perundungan yang dialami, karena mungkin kita harus menghormati kelainan berbagai warga begitu karena adanya mungkin kelainan hipospadia tadi ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Aksi nekat pelaku pencurian di Kediri, Lombok Barat terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku yang nyaris telanjang masuk ke dalam rumah warga dengan loncat pagar dan mendongkel jendela. Inilah rekaman kamera pemantau yang merekam aksi pencurian di salah satu rumah di kawasan Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Lombok Barat. Pelaku beraksi nyaris tanpa mengenakan pakaian, alias hanya mengenakan celana dalam dan berbekal sebilah pisau. Pelaku berhasil menggasak 1 unit telepon seluler dan 2 buah dompet yang berisi uang serta surat berharga. Berbekal bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi, polisi berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan di sebuah bengkel motor. Ciri-ciri tato di kaki pelaku memudahkan polisi mengenali tersangka. Sekitar pukul 12 pagi ya, di Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Modusnya pelaku atas nama BR alias Pujet, dia memanjat tembok korban. Keadaannya korban dalam tertidur, dan kronologis pengungkapannya karena pelaku ini terangkap oleh CCTV. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Kediri guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah akan strain baru virus COVID-19 yang lebih menular sudah terdeteksi di Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.